Nah, yang paling kiri itu ini interrupt ya contohnya. Nah, tapi yang program driver itu kayak gini, yang paling kiri ini. Jadi user nggak ada interrupt sama sekali. Jadi user program jalan di tengah-tengah ada I/O, dia bakal eksekusi I/O itu dari awal sampai akhir. Ini bakal eksekusi dari awal sampai akhir, baru lanjut lagi ke sini. Nah, itu yang pertama, yang program driven. Yang kedua itu interrupt. Jadi I/O ini ngasih sinyal interrupt kalau misal dia udah siap buat pertukaran data. Jadi CPU melakukan proses transfer data ketika menangani interrupt. Maksudnya gini, I/O kalau ini kan yang program I/O itu kekurangannya sederhana, tapi makan banyak waktu CPU. Nah, kalau interrupt driven I/O ini jalan sendiri. Kalau dia udah siap, dia bakal ngasih ngirim sinyal ke CPU. CPU ini nanti melakukan proses transfer data ketika menangani interrupt-nya. Nah, terus DMA ini lebih canggih lagi. Jadi di DMA ini itu biasa ada modul gitu di I/O-nya. Jadi transfer data secara langsung dari I/O ke main memory. Jadi nggak ada interupsi sama sekali dari I/O ke CPU. Gitu. Ini ada contohnya ya. Nah, jadi mungkin aku rangkum dikit aja. Jadi yang paling atas ini, CPU itu melakukan semua prosesnya dari awal sampai akhir. Dan interrupt driven I/O ini, CPU itu yang menginisialisasi, I/O-nya jalan sendiri. Nah, habis itu nanti CPU-nya bakal balik lagi waktu proses transfer data. Nah, yang paling bawah itu CPU cuman ngasih perintah mulai. Transfer memori itu dilakuin sendiri sama DMA itu, I/O sama main memorinya langsung, ya. Kenapa ke main memori? Kenapa nggak ke cache? Karena cache itu sifatnya lebih kayak data yang butuh buat diakses sih. Jadi kalau misal kan kalau sepengetahuanku ya, soalnya kan prosesor itu kalau nyari data di cache kan. Nah, tapi kalau ini kan data yang diterima dari I/O-nya itu kan bukan yang dibutuhkan sama prosesor, tapi lebih kayak yang diterima gitu, makanya disimpan di main memory. Tahu kayak gitu. Ya. Iya. Interrupt driven tuh CPU-nya menginisialisasi. Jadi CPU kayak nyuruh I/O-nya buat jalan. Nah, terus I/O kan jalan sendiri nih di tempat yang terpisah. Nah, ketika dia udah selesai, dia ngasih sinyal ke CPU-nya buat melakukan transfer data. Kayak gitu. Oke, mungkin aku lanjut dulu ya. Nah, ini sebenarnya udah mirip kayak yang tadi, yang short I/O sama long I/O. Nah, jadi bedanya kalau short I/O itu bisa ada silang ini. Jadi di tengah-tengah proses yang lagi berjalan ada interrupt-nya kayak gitu. Tapi kalau misal long I/O ini benar-benar nunggu setiap proses selesai baru dipanggil interrupt-nya. Nah, sebenarnya kalau kalian di C-shop itu bakal lebih banyak fokus di yang setelah ini. Jadi yang sebelum-sebelumnya itu biasa nggak keluar banyak kalau ETS. Biasa cuman buat overview aja ke kalau di Infor tuh dapat ORCOM, jadi overview ORCOM aja. Nah, oke, mungkin kita mulai dari tentang operating system dulu. Nah, sistem operasi itu apa saja sih tugasnya? Jadi sistem operasi itu yang pertama menghubungkan eksekusi dari berbagai proses. Habis itu mengalokasikan kebutuhan proses serta menjaga kebutuhan tersebut dari proses lain. Nah, terus membuat proses dapat saling menukar informasi dan sinkronisasi antar proses. Sistem operasi yang baik harus menjalankan eksekusi seperti yang pertama menyediakan resource bagi banyak aplikasinya. Nah, terus yang kedua berpindah antara aplikasi oleh prosesor, dan yang ketiga menggunakan prosesor dan I/O dengan efektif. Mungkin ini terlalu teori ya, jadi kurang menarik gitu.
Nah, ya mungkin kalian di kelas juga udah sering banget dengar masalah proses-proses gitu kalau pas bahas di SISOP. Jadi proses itu apa sih? Proses itu gampangnya yang paling atas tuh, program yang sedang dieksekusi. Jadi misal kalian sekarang buka Word atau buka Chrome, itu ada proses yang sedang dijalanin. Nah, kalian bisa ngecek misal di Task Manager itu. Nah, di Task Manager itu kan ada list-list apa aja yang lagi jalan kan. Nah, itu yang disebut sama proses. Nah, terus habis itu salinan program yang sedang dijalankan oleh komputer. Program yang dapat dialokasikan dan dieksekusi, terus rangkaian berurutan yang mencerminkan kondisinya pada titik tertentu. Nah, ini kurang lebih ya mirip-mirip lah buat pengertian dari proses. Nah, terus ini ada yang namanya proses control block. Proses control block ini sebenarnya komputer tuh nyimpen data apa aja sih di dalam proses. Nah, yang pertama disimpan tuh identifier, penanda unik dari setiap proses. Terus habis itu yang kedua ada state. State ini status dari proses, nanti bakal banyak dibahas. Jadi state ini nanti ada jenis-jenisnya, apakah proses itu lagi berjalan, apakah proses itu lagi blocking, menunggu, dan banyak jenis-jenis lainnya. Nah, terus habis itu priority. Priority ini prioritas proses itu terhadap proses lain. Jadi seberapa penting sih dia buat segera dieksekusi. Nah, habis itu program counter. Program counter ini alamat dari instruksi. Jadi sebenarnya komputer kalian kan jalanin rangkaian perintah-perintah gitu kan. Nah, urutan perintahnya itu disimpan di program counter. Nah, terus yang kelima memory pointer itu menunjuk memori yang berhubungan dengan proses. Jadi proses ini butuh data atau memori yang ada di mana, itu disimpan di memory pointer. Nah, yang keenam itu konteks data. Ini hubungannya sama data yang diregister waktu prosesnya berjalan. Nah, terus yang ketujuh ada I/O status information, itu status I/O yang berhubungan sama prosesnya. Jadi input output apa aja sih yang berhubungan sama proses ini. Nah, yang terakhir itu ada accounting information, itu kebutuhan time and clock, ini lebih kayak waktu prosesnya harus berjalan tuh berapa lama kayak gitu. Udah berjalan berapa lama, kurang lebih kayak gitu sih yang accounting information. Nah, mungkin bakal lebih jelas di selanjutnya. Ini overview. Ini kayak penjelasan secara gambaran besar dulu. Oh, sebentar. Nah, ini yang paling bawah ini lumayan penting. Jadi sebenarnya kalian kalau misal jalanin program di komputer, itu kan dia nggak jalanin dari awal sampai akhir selesai langsung gitu kan. Nah, kadang di tengah-tengah dia harus ganti ke proses lain. Entah kalian sadar atau enggak. Maksudnya kadang tuh pergantian antar proses itu bisa cepat banget sampai kita nggak sadar. Nah, control block ini, elemen-elemen ini itu disimpan sama memori. Jadi kalau misal tiba-tiba butuh ganti ke proses lain, waktu dia kembali ke proses ini, datanya itu semua ada di proses control block. Jadi nggak dijalanin ulang dari awal, tapi statusnya sekarang disimpan yang di proses control block ini. Oke, nah ini ada yang namanya trace sama dispatcher. Trace itu list dari urutan eksekusi suatu proses. Jadi misal kalian di kiri ini kan dia jalanin proses A, proses B, proses C. Nah, itu disimpan di trace itu. Jadi proses mana aja sih yang mau dijalanin. Nah, terus yang kedua itu dispatcher, ini program kecil untuk memindah eksekusi dari suatu proses ke proses lain. Nah, maksudnya gini. Nah, ini kan kalian lihat ini address, kelihatan nggak? Address ini 100, 5.000, 8.000, 12.000 gitu. Nah, jadi proses itu nggak jalan langsung sama komputer kalian dari proses A dari awal sampai akhir selesai gitu, nggak juga. Sebenarnya nggak kayak gitu bekerjanya. Tapi kerjanya itu kayak gini. Jadi di sini ada timeoutnya. Misal berapa kali eksekusi atau berapa milidetik, aku kurang tahu. Nah, tapi kurang lebih kayak gini. Jadi dari proses A itu ini ya, kan dia ini maksudnya dari programnya itu dari 5.000 ke bawah ini proses A, 8.000 ke bawah proses B, 12.000 ke bawah proses C. Nah, waktu ini program A jalan dulu, proses A jalan 1, 2 dari 5.000 sampai 5.005. Nah, habis itu dia time out. Nah, waktu time out apa yang terjadi? Waktu time out dia pindah ke
sini, dispatcher ini. Nah, di dispatcher ini jalan 100 sampai 105. 100 sampai 105 ini ngapain sih? 100 sampai 105 itu memindah. Jadi dari yang awalnya dia ini di proses A, jadi jalan di proses B. 8000 sampai 8003 ini. Nah, habis itu ternyata proses B ini ada I/O request. Nah, ada permintaan I/O. Biasa kan I/O itu lebih lambat kan? Jadi perlu nunggu dulu. Nah, biar waktunya nggak terbuang, ini dispatchernya jalan ini dari 17 sampai 22 ini, 100 sampai 105 lagi jalan. Nah, waktu dia jalan, dia pindah ke proses C dari 12.000 ini. Terus jalan proses C sampai timeout lagi. Nah, habis timeout lagi, dispatchernya jalan, pindah ke proses yang mana? Balik lagi ke proses A. Nah, kayak gitu diulang-ulang terus sampai setiap proses selesai. Nah, ini proses creation dan termination. Jadi proses creation ini kapan sih proses dibuat? Kalau proses termination itu kapan ketika proses itu berhenti. Jadi proses itu dibuat pertama kalau misal muncul pekerjaan baru. Misalnya kalian buka aplikasi atau jalanin codingan gitu. Itu kan sebenarnya membuat suatu pekerjaan baru. Nah, itu membuat proses baru. Terus yang kedua itu user melalui interaktif logon. Maksudnya user meminta suatu proses buat dilakukan. Nah, habis itu yang ketiga dibuat oleh OS untuk memberi layanan kepada user. Jadi kadang OS ini bisa nge-spawn proses sendiri kalau misalnya usernya membutuhkan. Terus yang keempat ini ada yang namanya child process. Jadi proses yang sedang berjalan memunculkan proses baru. Sebenarnya contohnya tuh kalau kalian buka Chrome. Nah, Chrome itu sebenarnya lebih dari satu proses. Tahu bayangan browser itu lebih dari satu proses. Jadi kalian buka satu tab itu biasa jadi satu proses sendiri. Nah, makanya kalau kalian buka banyak tab kan memorinya lebih besar kan. Nah, itu salah satu contoh yang proses memunculkan proses baru. Nah, terus selanjutnya itu ada proses termination. Itu proses itu berhenti ketika kapan sih? Yang pertama tuh normal completion. Jadi tugasnya udah selesai. Misal kalian lagi jalanin program. Nah, programnya jalan dari atas sampai bawah selesai. Nah, itu normal completion. Terus yang kedua itu memory unavailable. Jadi dia membutuhkan memori yang tidak bisa disediakan. Jadi misalnya bentar. Nah, itu nanti memori yang dibutuhin sama proses itu nggak ada gitulah gampangnya. Nah, terus yang ketiga protection error. Ini menggunakan resource yang dijaga atau diproteksi. Kadang kan kalian kalau misal jalanin sesuatu tuh butuh yang apa ya? Biasa ada logo autentikasinya gitulah. Nah, itu kalau misal nggak kalian izinin, nah ini kena protection error itu. Jadi resource yang dijaga atau diproteksi nggak bisa diakses sama prosesnya. Nah, terus yang keempat operator atau OS menghentikan proses. Yang kelima itu parent proses menghentikan child proses. Nah, misal kayak contoh Chrome tadi ya. Kalau misal kalian tutup satu window kan semua tabnya ketutup. Nah, itu artinya prosesnya mati semua. Child prosesnya itu. Oke, nah ini yang tadi berhubungan sama state di proses-proses. Kan kalau kalian ingat tadi yang di proses control block itu ada membahas state itu ya. Nah, state-nya itu apa aja sih? Sebenarnya ada banyak jenis state-nya. Nah, ini mungkin state yang paling sederhana itu ada not running sama running aja. Nah, kan kalian kan tadi sebelumnya kita bahas yang dispatcher itu. Nah, jadi kalau program dari not running jadi running itu ada yang istilah dispatch. Jadi program not running karena dia dipilih oleh dispatcher jadinya berubah jadi running. Nah, terus misal kena timeout atau kena I/O berubah lagi jadi not running. Nah, terus ini nambah satu state lagi atau dua deh, nambah 3 state ya, new, exit sama block. New ini mungkin new ini proses yang baru dibuat. Nah, kalau misal dia diterima dia masuk ke ready. Terus habis itu kalau misal ada dari dispatcher milih dia berubah jadi running. Kalau misal timeout kembali ke ready. Nah, tapi kalau misal ada event itu misal kayak proses I/O. Nah, ini kan nunggu sampai waktu yang kurang menentu gitu kan.
Nah, dia masuk ke status blok itu. Jadi event wait-nya masuk ke blok. Kalau misal eventnya udah selesai, nanti berubah statusnya jadi ready. Kayak gitu. Nah, terus habis itu kalau misal running, dia running udah selesai nih, balik ke exit. Oke, nah terus ini nambah satu lagi, suspend. Nah, jadi kalau yang sebelumnya itu bahas yang cuman ada di main memory aja. Nah, kalau suspend itu artinya dia dipindah ke secondary memory. Nah, jadi kalau misal ini running gitu ya, terus ada I/O, dia pindah ke status block. Nah, kalau misal di blok ini lama gitu, nggak selesai eventnya, nah bisa pindah ke suspend. Kalau misal di suspend ini artinya dia dipindah, ini awalnya main memory, ini berubah jadi secondary memory, kayak gitu. Nah, terus kalau misal nanti diaktifkan lagi, kembali ke statusnya ke ready. Next. Nah, ini sekarang nambah lagi. Jadi suspend ini dipisah jadi dua, block suspend sama ready suspend. Nah, bedanya apa sih? Kalau ya sesuai namanya aja sih. Kalau ready artinya dia itu sudah siap buat dijalankan, tapi masih ada di secondary memory. Kalau suspend tuh intinya kalau ada kata suspend, dia masih ada di secondary memory. Nah, jadi kalau ready itu udah siap dijalankan tapi masih di secondary memory. Kalau block itu dia belum siap buat dijalankan tapi dan juga masih ada di secondary memory. Gitu. Ya. Kenapa ada secondary memory, Mas? Kenapa enggak langsung aja di memory? Oke, lanjut. Ini berhubungan sama ini. Nah, suspend terjadi ketika OS perlu mengganti main memory dengan proses yang sudah siap dijalankan. Nah, berhubungan sama pertanyaanmu tadi, kan main memory itu ukurannya kecil kan? Nah, kalau misal prosesmu ini udah banyak banget, terus main memorinya nggak cukup, nah perlu ditukar. Jadi proses yang udah siap jalan sama proses yang tadi blok terus ini loh. Nah, itu perlu ditukar. Jadi gimana ya? Nah, karena perlu ditukar ini, proses yang sifatnya tadi blok itu berubah jadi di secondary memory. Proses yang udah siap jalan pindah ke main memory. Nah, terus habis itu alasan kedua suspend tuh kalau misal OS merasa proses menyebabkan masalah. Nah, ketiga ini permintaan dari user. Yang keempat, waktu berjalan proses lama. Nah, yang kelima permintaan dari parent prosesnya. Ya. Contoh konkretnya gimana? Misalnya kita buka aplikasi apa gitu sampai bikinnya di secondary memory. Kalian pernah kayak gini nggak? Kalian buka tab Chrome, terus habis itu kalian anggurin gitu. Nah, itu kan tiba-tiba kalau misal kalian buka lagi, itu kan dia loading agak lama kan. Nah, itu contohnya. Itu masuk ke secondary memory juga. Yang contoh sampai masuk secondary memory itu harusnya masuk secondary memory sih, setahu gue ya. Intinya dia udah nggak ada di main memory, jadi waktu ngeloadnya lebih lama. Ya. Balik. Suspend. Dua-duanya belum ready. Jadi dua-duanya ini belum siap dijalankan ya. Kan ini dari running, terus ini butuh nunggu proses I/O ya. Nah, dia masuk ke blok. Tapi kalau misal anggaplah lama banget gitu ya. Nih, dia pindah ke blok suspend. Blok suspend ini dipindah ke secondary memory. Tapi sebenarnya dua-duanya ini belum siap dijalankan. Kalau misal sama, nah ya kembali lagi ke yang tadi nih ya. Jadi kalau misal OS ini merasa perlu di main memory ini perlu tempat buat proses lain. Nah, yang misal udah ada di main memory sebelumnya dipindah ke secondary memory. Yang di secondary memory naik ke main memory kayak gitu. Ditukar jadi. Kalau misal main memorinya udah penuh. Mungkin salah satu contoh gampangnya kayak gitu sih. Oke, mungkin aku lanjut ya. Nah, selanjutnya ada
OS control table. Jadi OS ini memiliki table ini yang dimaksud itu cara OS itu nyimpan informasi. Jadi ada 4 jenis informasi yang disimpan. Ini dulu aku ada pertanyaan kayak gini. Kalau misal dia ngasih contoh, ngasih 5 pilihan gitu ya. Nah, terus mana sih yang bukan OS control table? Nah, jadi perlu diingat yang OS control table itu 4 ini. Memory table, IO table, file table, sama process table. Jadi yang disimpan tuh memory, IO, file, sama proses. Nah, memory table ini keep track dari main memory dan secondary memory. Jadi dia nyimpen informasi yang ada di main memory sama secondary memory. Yang disimpan apa aja? Itu alokasi main memory terhadap prosesnya, alokasi secondary memory terhadap proses, terus memori apa sih yang boleh diakses sama memori yang nggak boleh diakses. Nah, terus informasi untuk mengolah virtual memory. Virtual memory ini masih bab setelah ETS, nanti mungkin dibahas detailnya. Nah, terus kalau IO table ya dia mengatur tentang IO device-nya. Nah, ini misal apakah IO itu lagi available atau sedang mengerjakan sesuatu. Statusnya itu dia lagi, ya mirip sih kayak yang atas. Jadi status dari proses operasi IO-nya kayak gimana. Nah, terus lokasi dari main memory yang jadi sumber serta tujuan IO. Nah, kalau file table itu ngatur file-file, nyimpan informasi kayak file ini ada atau enggak, terus lokasi file ini di secondary memory itu di mana, terus habis itu status filenya kayak gimana, terus atribut lainnya. Nah, kalau proses table ini yang agak panjang, jadi buat mengatur proses, OS itu perlu nyimpan informasi seperti ini. Sebenarnya mirip kayak yang tadi ada di proses control block, cuman ada tambahan. Ini aku ngambil dari buku ya, jadi kayak dari buku ini misah. OS itu dipisah jadi ini. Jadi yang di proses table itu ada state-nya dari proses yang udah kita bahas sebelumnya tadi, yang running, suspend, block. Terus habis itu ada ID prosesnya, ada lokasi proses di memori, sama yang terakhir ada proses control block. Oke, nah proses control itu punya 2 jenis eksekusi. Yang pertama tuh user mode, yang kedua itu bisa disebut system mode, bisa disebut control mode, bisa disebut kernel mode. Nah, jadi sebenarnya kalian secara tidak sadar itu dari mode ini tuh ganti-gantian terus secara kalian tidak sadar. Nah, user mode ini tempat kalian tuh biasa mengeksekusi suatu proses. Jadi user biasa dijalankan dalam mode ini. Nah, mode ini tidak dapat melakukan beberapa instruksi. Jadi dia membatasi beberapa instruksi. Kayak misal kalian nggak bisa ngubah proses register secara langsung kan. Terus habis itu ngubah I/O secara langsung, ngubah hubungannya sama memori secara langsung tuh nggak bisa. Nah, sebenarnya yang ngelakuin itu yang di bawah ini, more privileged mode ini, system mode, control mode, kernel mode, ya itulah. Nah, itu beberapa instruksi yang bisa dilakukan tuh ini, membaca dan mengubah kontrol register, instruksi I/O yang sifatnya primitif, terus sama instruksi yang berhubungan dengan memory management. Nah, suatu proses ini ganti-gantian terus jadi dia antara user mode dan system mode-nya dengan menggunakan bit atau flag yang disimpan di program status word PSW itu. Nah, ini contohnya. Jadi kalau misal kalian lagi ngetik file txt gitu ya. Nah, kalau kalian lagi ngetik isinya, itu kalian ada di user mode. Nah, waktu kalian nyimpen, itu kan kalian nggak ngakses memorinya secara langsung kan. Tapi misal kalian cuma mencet Ctrl S gitu. Nah, waktu kalian mencet Ctrl S atau waktu kalian klik tombol save, itu dari user mode berubah jadi kernel mode, dan OS mengakses memori untuk menyimpan perubahan. Jadi yang melakukan penyimpanan itu dilakukan sama kernel mode. Secara kalian tidak sadar, soalnya prosesnya cepat banget terjadinya, kayak gitu. Nah, habis itu perubahan selesai disimpan, dari kernel mode diubah lagi jadi user mode.
Nah, terus ini security issue. Jadi ada dua jenis masalah security. Yang pertama tuh intruder. Intruder tuh dilakukan sama orang. Dan yang kedua itu malicious software, atau mungkin kalian lebih lebih sering dengar singkatannya malware, itu dilakukan sama program. Nah, intruder ini dibagi jadi 3. Yang pertama tuh masquerader, yang kedua itu misvisor, yang ketiga ini clandestine user. Nah, yang dalam kurung itu pelakunya. Jadi kalau misal masquerader itu pelakunya itu orang luar. Misal gini, kalian punya perusahaan gitu ya. Nah, artinya kalau misal orang itu tidak punya akses, misal kalian punya perusahaan, punya database rahasia gitu. Nah, ada orang ini nggak punya akses ke database perusahaan kalian. Nah, tapi dia berusaha buat menembus sistem aksesnya. Nah, itu namanya masquerader. Jadi dia orang luar. Nah, yang kedua itu misvisor. Ini tuh orang aslinya dia karyawan di perusahaan kalian, kayak gitu contohnya. Nah, tapi dia ini nggak boleh akses database rahasia itu, tapi dia karyawan di perusahaan kalian. Nah, itu contohnya misvisor. Jadi seseorang yang memiliki akses, tetapi mengakses data, program atau resource yang nggak boleh. Nah, yang ketiga ini clandestine user. Clandestine user ini seseorang memiliki akses supervisor kepada sistem dan menggunakannya untuk melakukan tindakan secara diam-diam. Jadi dia dapat akses supervisor itu maksudnya akses yang bisa apa aja, bisa ngapa-ngapain gitu di komputer kalian, terus menggunakannya diam-diam buat menonaktifkan fitur audit, menghapus log kejadian atau merusak sistem pencatatan. Jadi lebih ke biasanya kan komputer nyimpan log gitu kalau misal apa aja yang udah dijalanin. Nah, misal di nonaktifin fitur-fiturnya ini, jadi masuk ke intruder oleh clandestine user kayak gitu. Nah, terus ini malware. Malware ini udah sering kalian dengar juga lah. Kan juga ada beberapa penipuan kayak misal surat undangan nikah file.apk itu ya. Nah, ini contoh malware itu berdasarkan kebutuhan program host. Itu dibagi jadi 2. Nah, maksudnya kebutuhan program host itu gimana sih? Program host ini ya, berjalan di dalam program lain. Jadi kalau misal parasitik, itu dia butuh berjalan di program lain. Jadi ada program, nah kalian virus ini jalan di, ya contohnya virus, logic bomb, dan backdoor jalan di dalam program itu. Nah, yang kedua itu ada program independen, tidak perlu program host, contohnya seperti worm atau program bot. Nah, terus berdasarkan kemampuan dia membelah diri, yang pertama tuh dia tidak bisa mengcopy dirinya sendiri, contohnya logic bomb, backdoor, atau bot program. Nah, terus yang kedua tuh yang dapat memperbanyak dirinya sendiri, kayak virus atau worm. Nah, terus gimana sih cara menanganinya masalah-masalah security tadi? Cara menanganinya yang pertama ini ada intrusion detection. Jadi atau disingkat IDS. Jadi ini sistem keamanan yang memonitor dan menganalisa kejadian pada sistem untuk mencari dan menyediakan peringatan apabila ada akses yang tidak diperbolehkan. Ya, intinya komputer kalian tuh ada program gitu. Nah, dia ini selalu mengaudit, selalu ngecek apa aja sih yang sedang dilakukan. Nah, kalau misal ada akses yang terlarang, itu nanti bakal memberi peringatan. Ada 2 jenis. Yang pertama itu host based IDS, itu melihat karakteristik dari host dan kejadian yang dilakukan host tersebut untuk mencari aktivitas yang mencurigakan. Jadi ini berdasarkan komputernya kalau host based IDS itu. Nah, kalau network based IDS itu dari jaringannya. Jadi memperhatikan lalu lintas di jaringannya buat lihat aktivitas yang mencurigakan. Bedanya di sana ya. Jadi kalau host based itu di komputernya, kalau network base itu di lalu lintas jaringannya. Nah, terus countermeasure selanjutnya itu autentikasi. Nah, ini dibagi jadi 2 tahap. Yang pertama itu identifikasi, karena ada 300.000 request masuk
Padahal kan dari mahasiswanya nggak sebanyak itu kan. Nah, terus salah satu cara penanganannya itu dengan menambah firewall di webnya FRS. Jadi web yang milik matkul itu ditambah firewall. Nah, firewall itu apa sih? Jadi firewall itu mengakses, menjaga komputer. Jadi kalau misal request apa ya namanya? Kalau misal permintaan ini nggak boleh, misal kayak permintaan kayak yang contoh tadi itu, oh ini terindikasi permintaan ini dari bot. Nah, itu bisa ditolak sama dia. Jadi firewall ini didesain untuk semua traffic ini maksudnya kirim data, saling kirim data gitu ya. Saling kirim data antar komputer itu yang keluar masuk dari jaringan itu harus melalui firewall ini. Nah, jadi kalau misal ini ternyata datanya yang minta bot gitu, terindikasi yang minta bot. Nah, boleh dilarang sama firewallnya. Nah, terus yang kedua berhubungan sama yang tadi, hanya traffic yang diperbolehkan aja, yang diperbolehkan yang bisa lewat dari firewall ini. Nah, terus yang ketiga, firewall ini harus kebal terhadap penetrasi. Jadi firewall ini sendiri ini nggak boleh buat apa ya, nggak boleh gampang dilewati kayak gitu. Ya. Contohnya juga kayak Cloudflare gitu atau kayak CAPTCHA. CAPTCHA bukan. Cloudflare iya. CAPTCHA itu golongnya apa? CAPTCHA tuh bukan firewall sih. Soalnya CAPTCHA itu kan nggak mendeteksi dari jaringan ya. Kalau CAPTCHA tuh lebih kayak yang tadi ini sih. Kalau menurutku ya, lebih ke autentikasi. Jadi itu kan sebenarnya kalau CAPTCHA itu kan katanya dari tingkah laku kalian dideteksi itu manusia atau bot gitu kan. Nah, itu kan ada dari orangnya, bukan dari jaringannya. Kalau firewall itu dari proses jaringannya. Mas, kalau serang DDoS. DDoS. DDoS itu gimana? Gimana? Apa penanganannya lah? Iya, kan biasanya juga nyerang firewall DDoS. Iya tahu. Aku tahu DDoS. Cuman firewall bisa. Nah, itu kan sebenarnya kalau bot itu kan DDoS anggapannya. Karena kan dia nge-spam terus-terusan kan. Jika harus bot. Salah satu cara penanganannya firewall. Terus ada cara lain kayak misal dibatasi request-nya. Kayak gitu sih. Kalau setahu gue ya buat yang DDoS gitu. Jadi sebenarnya kalau dari firewall bisa kayak yang misal contoh bot itu kan dibatasinya pakai firewall. Kayak gitu. Nah, oke, kita lanjut ke yang ketiga, thread. Thread ini bakal sering kalian dengar juga kalau misal bahas tentang OS. Nah, kalian harus tahu dulu bedanya proses sama thread itu bedanya apa. Kalau misal proses itu yang tadi ya, program yang dijalankan. Nah, mungkin aku langsung lihat gambar di bawah ini aja. Misal ini program kalian kayak gini ya. Nah, sebenarnya di program kalian tuh bisa berjalan secara apa ya? Ada dua atau lebih yang bisa dijalankan secara paralel kayak gitu. Nah, kayak ini ya, aku ambil contoh ini aja. Jadi thread itu gimana ya jelasinnya? Aku kasih contoh aja deh. Kalian misal buka WA. Nah, di WA itu kan kalian bisa lagi chatting, terus habis itu tiba-tiba nerima notifikasi kan. Nah, itu bisa aja WA itu cuma satu proses, tapi ada banyak thread. Jadi thread yang dimaksud di sini itu unit yang mengeksekusi komputasi di HP atau komputer kalian kayak gitu. Kenapa? Nggak paham? Oke, gimana ya? Iya, kayak gitu. Jadi misal kalian gini. Aku kasih contoh sederhana aja ya. Misal kalian buat program nih. Misal kalian buat program ngeprint dari print dari 1 sampai 100. Nah, cuman kalau kalian jalanin program secara biasa, dia itu cuman satu thread. Satu thread itu maksudnya
Ya udah program kalian tuh ngeprint dari 1, 2, 3 sampai 100 gitu ya. Nah, misalnya aku modifikasi programnya. Programnya aku modifikasi jadi punya 2 thread. 2 thread. Jadi 2 thread ini gampangnya kayak yang kerja di program kalian tuh ada 2 orang gitu. Anggaplah di sini kalian ngeprint 1 sampai 100. Nah, di sini ada yang ngeprint 1 sampai 50. 1 sampai 50. Di saat yang bersamaan ada juga yang ngeprint 51 sampai 100. Jadi yang awalnya butuh waktu, misal kalian ngeprint 1 sampai 100 butuh waktu 2 detik gitu ya. Jadi cuma 1 detik. Karena ada 2 yang lakuin bersamaan kayak gitu. Paham? Oke. Nah, jadi kalau misal nanti ada pertanyaan terkait definisi thread itu kalau bahasa teknisnya tuh unit of dispatching kalau nggak salah. Nanti coba aku cek deh. Next dulu aja. Nah, oke, terus selanjutnya ini ada yang namanya multithreading. Multithreading ini kemampuan proses buat menjalankan beberapa thread secara bersamaan. Nah, contohnya kayak tadi itu ya. Jadi itu kan sebenarnya satu proses doang, tapi dibagi jadi 2 thread. Nah, secara penerapannya ini ada beberapa contohnya. MS-DOS itu satu proses 1 thread. Kalau OS Unix tuh kayak Linux atau Mac tuh setahu juga Unix. Nah, itu multiple process 1 thread. Jadi mereka tuh punya banyak proses, tapi setiap prosesnya cuma 1 thread. Nah, terus habis itu ada Java Runtime Environment. Ini kalau kalian ngoding Java. Nah, Java tuh masuk ke ini, one process multiple thread. Jadi cuma satu proses doang, tapi punya banyak pekerja gitu lah, punya banyak thread. Nah, yang paling bawah tuh yang kayak sekarang, yang kayak udah banyak sekarang tuh multiple process multiple thread. Oh, ini ada Mac ya. Mac tuh multiple process multiple thread. Windows itu juga multiple process multiple thread. Sekarang kebanyakan ini sih multiple process multiple thread. Jadi punya banyak proses. Nah, setiap proses ini bisa punya banyak thread kayak gitu. Terus proses dalam multithreading nih jadi kayak gini maksudnya. Jadi proses itu tetap nyimpan proses control block. Nah, terus proses ini kayak lanjut dulu ya, lanjut. Kayak lebih jelas di perbedaan yang nanti ya. Nah, jadi ini setiap thread ini bakal punya execution state-nya sama kayak yang diproses tadi. Jadi thread ini bisa running, bisa ready, bisa yang lainnya. Nah, habis itu thread context ini thread ini bisa nggak jalan. Nah, terus disimpan di program counter. Jadi setiap thread ini bisa punya setiap thread itu pasti punya satu program counter. Jadi program counter ini yang nyimpen sekarang program kalian itu udah dijalanin sampai mana sih kayak gitu. Nah, habis itu ada execution stack. Jadi ini tumpukan urutan pemanggilan eksekusinya. Maksudnya ya urutan eksekusinya itu kayak gimana dari atas sampai bawah. Terus habis itu penyimpanan statis buat lokal variabel. Habis itu akses ke memori dan resource pada proses. Nah, kenapa sih kok kita perlu multiple thread? Kenapa multiple proses gak cukup? Nah, alasannya yang di 4 bawah itu. Jadi yang pertama, buat thread baru itu lebih gampang daripada buat proses baru, lebih cepat. Nah, yang kedua, menghentikan thread itu lebih cepat daripada menghentikan proses. Jadi dari poin 1 sama 2 dia lebih gampang dibuat, lebih gampang juga buat dihentikan. Nah, yang ketiga, lebih gampang buat pindah antara 2 thread daripada pindah antar proses. Nah, yang keempat itu thread dapat berkomunikasi satu sama lain tanpa kernel. Ya. Thread itu kerjanya di komponen apa? Di registernya. Iya. Next. Nah, ini contoh-contoh multithreading.
Yang pertama tuh foreground sama background. Jadi misal nah ini ya, misal kalian lagi dengar video YouTube. Nah itu kan ada dua kan, kepisah jadi dua. Yang pertama tuh yang kalian lihat, nah yang kedua tuh audionya. Jadi foregroundnya animasi yang kalian lihat atau ya visualnya. Nah di background itu jalan yang ngeluarin audionya. Nah habis itu asynchronous processing. Ini maksudnya di web. Jadi contohnya kalau misal kalian lihat gimana ya? Kalian buka web gitu ya. Terus kalian misal login. Nah kadang kan loginnya masih muter kan. Tapi UI di kalian tuh tetap ada. Kayak gitu. Terus habis itu speed of execution nih compress file beberapa thread untuk beberapa file. Jadi kalau misal nge-zip file yang banyak banget atau misal copy file yang banyak banget itu bisa dibagi jadi beberapa thread kalau biar lebih cepat. Terus habis itu yang keempat modular program structure. Ini kayak contoh WA tadi yang aku bilang. Jadi ada UI, tidak. Ada UI, ada receive message, masih. Jadi kalian misal lagi buka, terus kalian lagi ngechat, bisa tiba-tiba ada pesan masuk, bisa ada notifikasi masuk kayak gitu. Jadi satu program tapi punya banyak fitur. Nah terus ini ada state tadi, state yang ada di thread itu ada 4. Nah, yang pertama spawn, jadi kalau misal dia baru muncul. Nah yang kedua itu block. Ini suatu thread yang perlu untuk menunggu suatu event, misal ya kayak tadi I/O dan lain-lainnya. Terus habis itu unblock itu kalau misal threadnya ini siap buat dipindah ke state ready. Terus yang terakhir ada finish. Finish ini waktu thread itu selesai, jadi register konteks dan stacknya siap dipindahkan. Nah, thread ini nanti dibagi jadi dua. Yang pertama itu user level thread. Nah, yang kedua itu kernel level thread. Nah, ada satu lagi tuh gabungan dari dua-duanya. Jadi sebenarnya ada 3. Nah, buat yang user level thread itu thread yang dibuat sama user atau aplikasi. Keberadaannya tidak diketahui oleh kernel. Kelebihannya tidak membutuhkan kernel mode pada proses sehingga switching threadnya lebih mudah. Terus dapat berjalan di OS manapun. Jadi ini kalau misalnya yang buat aplikasinya ya, itu gak ngaruh sama sekali dari gak ngaruh sama sekali dari kernel. Kernel tuh maksudnya, kalian tahu kernel nggak? Itu ada di materi praktikum SISOP. Jadi kernel tuh kalau kalian interaksi sama proses, jadi yang hubungin antara user kalian sama operating system itu namanya kernel. Kayak gitu gampangnya. Jadi kernel itu penghubung antara kalian sama OS. Nah, kelebihannya tidak membutuhkan kernel mode, jadi switching threadnya lebih mudah karena di level user. Nah, habis itu bisa jalan di OS mana aja. Nah, kernel ini biasa punya versi yang beda-beda. Jadi kalau misal Mac sama Windows, kalau misal di kernel mode-nya itu eksekusinya beda, cara kerjanya beda kayak gitu. Cara kerjanya gimana ya? Cara kerja adalah pokoknya kayak cara kerjanya beda. Mungkin kalau paling gampang, kalau kalian lihat struktur filenya itu beda antara Mac sama Windows. Jadi kalau misal di Windows itu kan biasanya ada C, ada D gitu ya. Tapi kalau di Mac setauku bukan kayak gitu, tapi home kayak gitu ya. Benar nggak? Nggak ada C sama D-nya, tapi langsung home, boot, kayak gitu. Jadi tiap OS tuh kadang beda-beda sifatnya. Makanya kadang kalau ini kalian buat program itu misal bisa jalan di Windows, belum tentu bisa jalan di Mac, kayak gitu. Karena ada perbedaan di kernelnya ini. Apa? Solusi apa? Kalau misal aplikasi nggak jalan gitu dah, ya ngoding 2 kali, satu di Windows, satu di Mac. Ya nggak, ya banyak sih sebenarnya solusinya. Ada yang kalau sekarang ada yang kayak kalian ngoding 1 kali, tapi nanti dikompil 2 kali. Dikompil, nanti bisa outputnya program di Mac sama program di Windows. Ada yang kayak gitu, macam-macam sih.
Lanjut. Nah, terus ini yang kernel level thread. Kernel level thread ini disupport oleh kernel, prosesnya ringan. Threadnya yang menyediakan itu dari kernelnya, jadi bukan aplikasinya. Contohnya scheduling. Nah, contoh Windows. Terus habis itu kelebihannya, kernel dapat menjadwalkan multiple thread dari proses yang sama untuk multiple prosesor. Kernel dapat menjadwalkan multiple thread dari proses yang sama untuk multiple prosesor. Terus apabila satu thread di proses terblokir, kernel dapat menjadwalkan thread lain dari proses yang sama. Jadi intinya kalau di kernel level thread ini lebih gampang buat thread itu ganti-gantian, beda sama yang di user level thread. Nah, kekurangannya itu perpindahan antar thread di proses yang sama lebih lama karena butuh switching mode ke kernel. Next slide. Oke, nah ini bagian yang terakhir, itu interprocess communication. Nah, ini hubungannya sama yang tadi. Desain OS modern itu mengatur multiple proses. Multiple proses ini nanti ada 3 istilah. Istilah yang pertama itu multiprogramming. Itu artinya satu proses, beberapa proses berjalan secara bergantian dalam satu prosesor. Jadi cuma ada satu prosesor, tapi punya banyak proses. Nah, yang kedua itu multiprocessing. Kalau multiprocessing itu beberapa proses berjalan di beberapa prosesor. Nah, yang ketiga itu distributed processing. Ini nggak kalian bahas di C-shop. Jadi itu beberapa proses berjalan dalam beberapa komputer. Nah, karena ini ada banyak proses ya. Nah, itu muncul masalah. Masalahnya itu disebut sama concurrency. Concurrency itu muncul pada permasalahan multiple application, structure application sama operating system structure. Maksudnya concurrency itu apa ya terjemahnya? Kadang proses itu bisa tabrakan. Kayak gitu sih. Mungkin lebih jelas lanjut dulu. Nah, ini dulu soal EAS ku. Jadi proses itu dapat kayak disuruh jelasin bedanya interleaving sama overlapping. Nah, kalau interleaving itu kayak yang di atas ini. Jadi ini sebenarnya cuma satu prosesor yang di atas, gambar di atas ini. Cuma satu prosesor, tapi dia jalanin 3 proses. Nah, makanya ini ya, ini yang hijau ini proses yang lagi berjalan. Awal dia jalanin proses 1 dulu, tengah-tengah pindah proses 2, habis itu balik lagi proses 1. Nah, tengah-tengah pindah proses 3, balik lagi proses 2, balik lagi proses 1. Tapi ini cuma satu prosesor. Jadi satu prosesor yang ganti-gantian jalanin prosesnya. Nah, kalau yang bawah ini ada 2 prosesor. Makanya ini proses 1 jalan dulu barengan sama proses 2 jalan. Nah, di tengah-tengah ini enggak ada ya. Nah, di sini ya, ini kan juga di yang ini proses 3 jalan bareng proses 1 jalan. Habis itu proses 3 berhenti ganti ke proses 2. Proses 2 jalan bareng proses 1, kayak gitu. Jadi apa? Iya, yang di bawah itu artinya dalam satu waktu itu bisa aja 2 proses atau lebih yang berjalan. Kalau di sini contohnya 2 proses. Jadi gampangnya kalau misal ditanya bedanya, interleaving itu ganti-gantian, kalau overlapping itu barengan. Kayak gitu. Nah, ini nggak kelihatan ya? Udah kelihatan. Nanti aku bakal bahas satu-satu. Jadi ini istilah-istilah yang harus kalian pahami di masalah concurrency. Nah, yang pertama tuh atomic operation. Oke, lanjut aja deh. Oke, nah ini atomic operation. Atomic operation itu definisinya satu atau lebih statement dalam program yang harus dijalankan seluruhnya atau tidak dijalankan sama sekali. Jadi pilihannya tuh antara
ini jalan sampai selesai, atau ya udah nggak usah dijalanin dulu. Nggak bisa ini jalan sampai tengah-tengah habis itu pindah yang lain, nggak bisa. Itu yang namanya atomic operation. Contohnya yang kayak gini. Nah, Alice ini punya $100. Alice sama Bob ini punya $100 di akun bank yang sama. Nah, Alice beli make up harganya $100. Nah, terus habis itu aplikasi banknya konfirmasi, oh kamu punya $100 kok, cukup gitu ya. Nah, di saat yang sama Bob beli $50 buat soccer ball. Soccer ball itu apa? Bola, sepak bola. Nah, waktu Bob beli $100 ini masih ada karena Alice belum konfirmasi gitu ya, apa ya? Belum kepotong uangnya. Nah, waktu Bob ini masih ada $100-nya. Nah, banknya ngecek kan, aplikasi banknya ngecek, oh masih ada nih $100, bisa dong jadi beli sepak bola. Nah, terus setelah itu Alice sama Bob dua-duanya karena bisa beli, otomatis dua-duanya beli. Jadi yang habis berapa dolar? 150, padahal adanya cuman $100. Nah, jadi harusnya kalau atomic operation punya Alice ini selesai dulu, baru boleh Bob buat beli. Itu pentingnya atomic operation. Jadi Alice ini harusnya dari beli sampai kepotong itu nggak boleh diganggu sama proses-proses lainnya. Nah, habis itu critical section ini hubungannya sama yang tadi. Jadi bagian kode yang tidak boleh dijalankan ketika ada proses lain yang mengakses bagian tersebut. Jadi ini lebih ke bagian kodenya kalau critical section. Terus habis itu yang ketiga mutual exclusion. Ini caranya. Jadi caranya gimana sih biar Alice sama Bob ini nggak bisa kayak yang terjadi di cerita tadi itu. Nah, ada yang namanya mutual exclusion atau mutex. Jadi kalian punya dua thread itu ya, thread 1, thread 2. Anggaplah Alice itu di thread 1, Bob ini di thread 2. Nah, waktu thread 1 masuk ke sana, thread 1 masuk, jadi di dalam mutex ini ada shared resource. Shared resource itu shared resource ini anggapannya $100 yang ada di sini. Nah, si Alice masuk sini ya. Alice masuk sini. Nah, habis itu mutex ini ngunci. Ngunci dalam artian thread 2 atau thread-thread lainnya itu nggak boleh masuk. Nggak boleh masuk ngakses ke shared resource ini juga. Jadi Alice selesai dulu, baru Alice keluar. Makanya di sini ada wait or release. Jadi Alice release, nah baru thread 2 permintaan Bob, request Bob buat ngeluarin $50 itu baru masuk di sini. Jadi cuman satu proses dalam satu waktu kayak gitu. Satu thread dalam satu waktu. Oh ya, terus ini ada deadlock sama live lock. Nah, deadlock ini situasi ketika dua proses atau lebih tidak dapat berjalan karena saling menunggu salah satu proses melakukan sesuatu. Contohnya kayak gini ya. Nih. Kalau kayak gini gimana caranya biar jalan lagi? Oke, jadi kalau bisa mundur ya bisa salah satu mundur gitu ya. Nah, tapi contohnya ya kayak gini nih, deadlock. Jadi proses itu saling membutuhkan gampangnya proses itu saling nunggu satu sama lain lah. Jadi proses A nunggu proses B juga nunggu proses A kayak gitu. Nah, jadinya mereka nggak bisa jalan. Nah, terus yang kedua live lock. Live lock ini kebalikannya deadlock. Jadi mereka ganti-gantian. Tapi karena ganti-gantian itu terjadinya cepat, jadinya mereka belum melakukan pekerjaan yang berguna. Nah, contohnya ini, aku nyari tadi di Stack Overflow. Nah, ada contoh kayak gini. A husband and wife are trying to eat soup but only have one spoon between them. Each spouse is too polite and will pass the spoon if the other has not eaten yet. Jadi gampangnya
kalau ada ada satu pasangan suami istri yang mau makan sup, tapi cuma punya 1 sendok. Nah, mereka gak bakal makan selama pasangannya itu belum makan. Jadi nanti bakal jadi kayak gini. Si Bob misal ngomong, "You eat first my darling Alice." Nah, terus Alice ngomong, suruh si Bob makan duluan. Nah, terus kayak gitu gonta-gantian terus, tapi nggak melakukan sesuatu yang bermanfaat. Kayak gitu contoh live log secara sederhana analoginya. Oke, terus selanjutnya ada race condition. Race condition ini situasi ketika banyak thread atau proses membaca dan menulis ke data yang sama dan hasilnya dipengaruhi kecepatan eksekusi mereka. Oke, kita lihat contoh yang bawah ini ya. Nah, jadi misal di sini ada ini bank ya, anggaplah bank. Di orang B itu nilai 17. Nah, B ini mau nambah 1. B mau nambah 1, jadi harusnya 18 kan. Si A juga mau nambah 1. Jadi harusnya kalau misal A nambah 1, B nambah 1, harusnya jadi 19 kan, karena nambah 2 kali. Nah, tapi yang terjadi kayak gini. Waktu si B mau nambah, ini jadi 18. Tapi si A baca nilai yang ada di bank ini sebelum si B sudah melakukan penambahan. Iya. Nah, otomatis waktu si A melakukan penambahan ini masih 17 tambah 1. Nah, akhirnya si B ngubah kan di sini. Si B udah ngubah nilainya dari 17 jadi 18. Nah, si A ngubahnya bukan dari 18 jadi 19, tapi dari ya, atau di sini terbaca dari 18 tetap jadi 18. Kayak gitu. Karena ini hubungannya sama mutex tadi. Jadi harusnya ini yang B jalan ya. Udah ini di mutex. Jadi dikunci, nggak boleh jalan dulu. Nah, baru di sini jalan. Terus baru di sini nanti orang A baru baca kayak gitu. Jadi ada satu data tapi dijalankan sama 2 atau lebih thread barengan kayak gitu. Itu berarti kayak kasus ketika multitasking itu nggak bagus itu ya? Iya. Nah, itu yang tadi disebut masalah concurrency. Nah, itu namanya race condition. Jadi sebenarnya kalian kalau nanti program gitu ya, nah itu kalian nggak boleh hasil itu dipengaruhi sama kecepatan eksekusi. Jadi kan ini berpengaruh sama kecepatan eksekusi kan. Nah, kayak gitu. Sebenarnya ini kalian bisa nerapin langsung kalau di aplikasi ticketing. Jadi kalau kalian misal iseng gitu ya, terus mau kalau aplikasi ticketingnya ini vulnerable tuh bisa dibobol. Nah, bisa kalian misal beli 2 tiket tapi keluar 1 tiket kayak gitu. Nah, atau misal contoh kayak gini. Ini contoh nyata yang beberapa kali terjadi. Kalian misal stok tiket kalian itu sisa 1. Stok tiket kalian sisa 1. Misal nih kalian lagi di panitia panitia konser gitulah atau apalah. Kalian buat webnya. Sisa tiket kalian sisa 1. Nah, terus misal ada 3 orang nih. 3 orang akses ke website kalian. Nah, orang pertama waktu ngakses bacanya masih ada tiket. Terus dia ngapain kayak mau check out gitu ya. Orang kedua waktu buka juga masih ada tiket tulisannya mau check out bisa. Orang ketiga mau check out juga bisa. Nah, otomatis yang awalnya cuma 1 tiket bisa tiba-tiba nanti keluarnya 3 tiket kayak gitu. Itu sering terjadi lah kalau misal nggak di handle dengan benar. Belum. Nah, terus yang kedua selanjutnya ini ada starvation. Jadi starvation ini ada proses yang harusnya dia bisa dijalankan tapi nggak dijalankan karena diabaikan oleh scheduler. Jadi OS-nya mengabaikan kayak gitu. Contohnya kayak gini. Ini ada proses ini P12345 nih nunjukin priority-nya. Nah, 1 tuh semakin penting, 5 tuh semakin nggak penting gitu ya.
Nah, di sini proses 1 jalan, selesai. Nah, habis itu mau jalanin proses 2 kan. Proses 2 jalan, anggaplah proses 2 jalan, selesai. Nah, terus tiba-tiba nanti ada proses lain masuk. Proses lain ini punya priority yang lebih penting daripada proses 5. Nah, otomatis dia yang dijalanin duluan. Atau gampang kayak gini. Ini kan priority-nya. Priority 5 ini kan paling rendah ya. Gimana kalau misal sebelum priority 5 ini dijalanin, yang masuk ke sini itu priority 1, 2, 3, 4 terus-terusan masuk gitu. Otomatis yang priority 5 nggak bakal dijalanin terus kan? Nah, itu yang namanya starvation. Jadi tidak dapat, aslinya dia bisa dijalankan, tapi karena prioritasnya kurang, jadinya nggak pernah dijalankan. Nah, buat menghadapi masalah concurrency itu, jadi masalah-masalah banyak thread itu kan menunjukkan ya masalah tadi lah, masalah resource dan lain-lain yang disebut dengan istilah concurrency itu. Nah, untuk menghadapi concurrency ini, OS ini harus yang pertama bisa melacak berbagai proses. Yang kedua itu mengalokasikan dan membebaskan resource. Nah, yang ketiga melindungi data dan resource dari gangguan proses lain. Jadi kalau ini lagi dilakukan sama proses A, proses B nggak boleh ngakses. Nah, yang keempat memastikan bahwa proses dan output tidak bergantung pada kecepatan pemrosesan. Ini yang tadi aku bilang, yang berhubungan sama race condition tadi. Oke, terus ini problem dalam kompetisi antar proses untuk mendapatkan resource. Ini bahas yang tadi sih sebelumnya. Jadi yang pertama mutex itu critical section, banyak proses yang akses ke satu I/O device yang sama, padahal harusnya cuma bisa diakses satu program pada satu waktu. Terus habis itu deadlock, jadi dua proses ini, kalau tadi contohnya mobil ya, kalau di OS tuh bisa kayak gini, dua proses nunggu resource yang sama, proses tidak dapat berjalan dan saling menunggu karena butuh keduanya. Mungkin aku kasih contoh bentar ya, buat yang deadlock ini. Misal kalian punya proses 1 sama proses 2, P2 ini jadi. Nah, proses 1 dan proses 2 ini butuh resource buat mereka berjalan ya. Butuh resource AB. Ini A, ini B. Jadi mereka cuma bisa jalan kalau misal sudah punya dua resource ini. Nggak bisa jalan kalau cuma punya salah satu. Nah, proses 1 udah punya A. Proses 2 udah punya B. Tapi mereka cuma bisa jalan kalau punya. Nah, otomatis proses 1 harus nunggu proses 2 selesai kan? Proses 2 harus nunggu proses 1 selesai. Nah, ini contoh nyatanya kayak gini. Jadi saling menunggu. Karena resource yang dibutuhkan nabrak gitu. Nggak tersedia. Terus selanjutnya starvation tadi ya, OS memberi akses resource ke beberapa proses dan mengabaikan proses lainnya. Yang tadi kita bahas tentang priority. Next. Nah, terus ini bahas lebih detail lagi terkait mutex. Nah, jadi hanya satu yang log tadi ya, yang gembok tadi, yang di sebelumnya. Jadi syaratnya itu hanya satu proses pada satu waktu yang boleh mengakses critical section untuk resource. Habis itu proses yang berhenti pada non-critical section tidak boleh mengganggu proses lain. Jadi kalau misal dia ini selesai di proses yang bukan di critical section, nah ini nggak boleh ganggu proses yang ada di critical section. Habis itu tidak ada deadlock atau starvation, jadi nggak boleh sampai mutex ini ternyata malah nyebabin deadlock atau starvation. Habis itu yang keempat, akses proses ke critical section tidak boleh terdelay apabila tidak ada proses lain yang menggunakannya. Terus yang kelima, tidak ada asumsi tentang kecepatan proses atau jumlah proses. Ini hubungannya sama yang race condition tadi. Jadi kalian tuh nggak boleh mengasumsikan
kecepatan prosesnya, tapi ya benar-benar dijaga biar outputnya itu selalu sama, nggak tergantung sama proses kecepatan gitu. Terus habis itu proses berada dalam critical section ini untuk waktu yang terbatas. Jadi nggak boleh dia masuk dalam critical section, atau mungkin di contoh sebelumnya ya. Nah misal ini thread 1 masuk ke mutex gini ya, terus habis itu dia nggak keluar-keluar. Nah kan otomatis proses-proses lainnya terhambat kan, nggak bisa masuk juga. Nah itu maksudnya kayak gitu. Iya. Nah, kasusnya sama kayak di papan. Hah? Itu berarti kalau proses 1 mau ke proses A, terus Ya. ngecek dulu apakah proses 2 itu nyambung ke proses B, atau ngecekkan ke proses B itu nyambung sama yang lain pun. Gimana? Solusinya gitu dah. Maksud saya kalau misal ya solusinya. Hmm. Jadi maksud saya kalau misalkan nih proses 2 itu nyambung sama B. Hmm. Nah, lalu proses 1 mau nyambung ke A. Itu berarti proses 1 itu harus mengecek apakah B itu nyambung juga ke Proses lain atau enggak? iya. Iya, harusnya kayak gitu. Itu masuk mutex juga kayak gitu atau Enggak sih, enggak masuk mutex. Mutex itu lebih kayak bukan ke masalah resource ini, tapi lebih ke masalah satu yang tadi ya. Mutex ini kaitannya lebih ke yang critical section, yang cerita bank account ini tadi. Ini sih yang lebih kaitannya sama mutex. Kalau ini nanti kalian bakal banyak bahas kayak gini tuh di yang namanya dining philosopher. Dining philosopher. Ada nanti mungkin 5 dining philosopher. Nanti deh, kayak habis ETS kalau belum dapat. Nanti bahas terkait ini. Jadi kalau misal itu ceritanya kayak gini. Ada 5 orang duduk di meja makan berputar, tapi cuma ada 4 garpu. Nah, gimana cara mereka bisa makan? Kalau misal mereka butuh, kalau misal setiap orang butuh garpu, nanti itu ada juga materi sisop. Oke. Nah ini sebenarnya ini bahas tentang solusi. Yang pertama tadi mutex. Yang kedua ini semafor. Nah mungkin kalian nggak asing ya sama semafor. Kalau misal dulu pramuka lihat tanda-tanda kayak gini. Nah sebenarnya semafor ini kurang lebih yang dimaksud nih sama kayak yang di sini. Jadi dia tuh ngasih sinyal, ngasih sinyal terkait proses yang bisa dilakukan. Nah operasi semafor ini nanti terdiri dari 3 ini, initialize, decrement, increment. Aku kasih contoh ini aja. Jadi di sini punya variabel semafor s sama dengan 1. Nah nilai semafor ini menunjukkan slot yang tersedia. Maksudnya kayak, nah ini aku ambil contoh fotokopi gitu ya. Nah misal kalian nih dari komputer kalian ngehubungin ke printer, terus kalian mau mau ngeprint lah. Nah kalau misal kalian ngeprint, kalau nggak ada kayak gini, kalian misal ngeprint pertama kalian ngeprint Word, habis itu kalian kedua ngeprint PDF gitu. Nah kan bisa nabrak kan. Nah makanya harus satu-satu. Nah salah satu solusinya ini pakai yang disebut semafor ini. Jadi semafor ini nunjukin nilainya itu nunjukin slot yang tersedia. Nah di sini nilainya 1. Nah waktu sum wait ini sama kayak decrement di sini, blocking proses. Jadi nilai 1 dikurangi 1, jadi 0. Nah selama nilainya 0, proses 2 ini nggak boleh ngakses. Nah terus habis itu proses 1 nih jalan ya, dia menggunakan printernya. Nah setelah selesai ini manggil sum signal. Sum signal ini increment. Jadi nilai S yang awalnya 0 diubah lagi jadi 1. Nah terus baru proses P2 ini bisa jalan. Itu buat semafor. Nah terus ini monitor.
Kalau semapur ini cara kerjanya tadi increment decrement kayak gitu. Nah, monitor ini menyederhanakan. Jadi cuman yang bawah nih si wait sama si signal. Jadi kalau si wait ini suspend execution, si signal artinya disuruh melanjutkan. Nah, proses masuki monitor dengan memanggil salah satu prosedurnya. Mungkin ke contoh dulu deh. Nggak ada contohnya. Intinya sebenarnya sama kayak yang tadi itu. Kayak yang tadi semapur. Cuman kan semapur kan increment decrement ya. Kalau ini tuh lebih lebih lugas gitu lah, lebih jelas. Jadi dia kalau wait artinya nunggu, kalau C signal artinya boleh masuk kayak gitu. Jadi bukan melakukan decrement increment, tapi ini lebih kayak udah ada bahasa pemrogramannya sendiri. Kalau di Java tuh udah ada library-nya sendiri. Jadi buat ngaturnya lebih mudah, bukan pakai nambah-nambah kurang-kurang gitu.